gajah di pelupuk mata. Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Padahal gede? Padahal jendol gede gitu. Jendol. Kuman di seberang lautan tampak. Tampak. Ini orang gara-gara Anies tidak dilibatkan dalam Pilkada Jakarta, orang jadi bukan sekedar golput itu karena KPU tidak maksimal mengajak, juga karena masyarakat ingin menghukum parpol. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memenangkan ini ya. Salah satunya dengan Paman masih di sana. Dan saya sih yakin nggak mungkin tinggal diam ya sebagai partai penguasa. Pak Jokowi dan segala macam itu nggak mungkin tinggal diam. Pasti mereka dengan segala macam upaya untuk memenangkan Jakarta. iya, target itu. Iya. Pembicaraan Orang bukan orang Jakarta aja meributkan. Orang bilang kalau Jakarta itu pilkada rasa pilpres. Nah, itu. Makanya Jokowi bisa lolos menjadi presiden. Iya. Anies bercita-cita lewat situ juga. Ternyata. Nah, ini juga Di Jakarta? dugaan saya juga susah. Kurang laku di Jakarta ya. Rasionalitas masyarakat Jakarta itu agak susah di. Kalau partai coklat, polisi, kejaksaan, pramuka, segala macam juga nggak mempan. Kok pramuka? Kan coklat bajunya. Jangan diparcokkan lah dia. Akhirnya Jakarta nyuhup menyala. Ngomong-ngomong, Kok sendiri teman kita mana? Satu lagi. ya ikut-ikut Pong Rengkun, Ridho walkout. Terus lupa walk in. Kebablasan, nyasar ya. Tapi kenapa? Kok New Hope Jakarta kenapa? KPU bisa menunjukkan masyarakat kan was-was. Jangan-jangan KPU Jakarta itu mirip-mirip KPU yang nasional. Ada angka dirubah Nggak gitu bisa. ya. Kondisinya itu kayak membuat orang nggak percaya diri. Nanti ada permainan lagi. KPU Jakarta menunjukkan independensinya. Jadi ketika formulir C1 diunggah, lalu dicek semuanya, angkanya 50,07. Dan yang diumumkan persis sama. Keren. Tidak dikurangi. Keren. Ngurangi sedikit harusnya nggak terlalu terasa kan? Iya. Harusnya. Keren. Dan itu tadi, rupanya KPU Jakarta ini nyawanya double. Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah provinsi daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Kagak ada takutnya. Nggak ada takutnya sama rezim. Top. Tapi jangan ngomong keren, top segala macam. Pengumuman itu bukan berarti Pramdul sudah menang. Iya. Ini belum Masih ada peluang. Ini kan timnya Ridho akan ngadu ke MK, menggugat. Itu masih bisa ya? Bisa. Jadi harusnya kalau menurut undang-undang selisih kemenangan itu maksimal 2%. Ini jauh. Baru boleh menggugat. Ini 10%. Jauh. Tapi itu kalau kemenangan. Khusus Jakarta kan yang digugat adalah angka menuju 50% plus 1. Ini kan pengumuman KPU 50,07. Berarti di bawah 1%. Makanya boleh digugat. Gugatan dia adalah katanya partisipasi publik rendah. Golput. Itu gara-gara kerja KPU yang kurang maksimal mengajak masyarakat untuk ikut memilih. Jadi Ridho itu mengatakan bahwa dia akan menggugat melalui golput. Golput. Kemudian juga ada beberapa TPS di Jakarta itu yang katanya penduduknya ngaku, saya nggak dapat undangan. Nah, padahal pertanyaannya, apakah orang yang nggak diundang itu pasti memilih dia? Dan ini juga mesti kita pikir, kenapa golput menjadi besar? Jangan-jangan faktor mereka juga. Ibaratnya gajah di pelupuk mata. Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Padahal gede? Padahal jendol gede gitu.
kuman di seberang lautan tampak. Tampak. Ini orang gara-gara Anies tidak Ya. dilibatkan dalam pilkada Jakarta, orang jadi Jadi bukan sekedar golput itu karena KPU tidak maksimal mengajak, juga karena masyarakat ingin menghukum parpol yang tidak mengikuti aspirasi mereka untuk. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal itu ya, apa namanya? Tadi gugatannya golput, ya sebetulnya sih secara fakta agak sumir ya bisa menang ya. ya kalau dilihat-lihat sih kayaknya itu hanya Kecil. menunda kekalahan saja. Cuman hati-hati, celahnya memang kecil. Oke. Bisa jadi ini hanya menunda kekalahan. Oke. Tapi ingat nggak dulu waktu ada seorang mahasiswa menggugat ke MK batas usia calon presiden dan wakil presiden. Orang bilang, yang gugat mahasiswa nggak jelas. Terus ini masa sih bisa menang? Ternyata lolos. Dan sekarang wapres kita Iya. muda usianya. Gibran lagi. Iya. Itulah, itu memang mungkin faktor uncle, Paman. paman, si om. Pamannya masih di situ loh sekarang. Masih bercokol. Iya. Bahkan sempat mau jadi ketua MK lagi kan? Iya. Jadi artinya sebenarnya banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memenangkan ini ya. Salah satunya dengan paman masih di sana. Dan saya sih yakin nggak mungkin tinggal diam ya sebagai partai penguasa. Pak Jokowi dan segala macam itu nggak mungkin tinggal diam. Pasti mereka dengan segala macam upaya untuk memenangkan Jakarta. Iya, target barometer. itu. Iya. Jakarta itu menjadi bagian dari kalau ngomong barometer politik. Itu pasti orang melihatnya, Jakarta. Karena pilkada Jakarta dia ngomongin sampai ke Papua, sampai ke Medan, sampai kemana-mana. Iya, kasusnya Ahok sama Anies itu kan. Iya. Pembicaraan di Orang mana-mana. bukan orang Jakarta aja meributkan. Orang soal. bilang kalau Jakarta itu pilkada rasa pilpres. Nah, itu. Makanya Jokowi bisa lolos menjadi presiden. Iya. Anies bercita-cita lewat situ juga. Ternyata. Dan itu juga makanya di Jakarta sama Kim dihalang-halangi semuanya agar tidak ada calon kuat. Itu jejak digital lagi. Mereka sudah berusaha untuk menjegal Anies. Oke. Tadinya mau Ridho aja yang sama Pongrekun, ternyata ada MK lalu bisa maju. Ya. Nah, artinya sebetulnya mereka sudah dari awal itu punya usaha besar untuk memenangkan Ridwan Kamil. Betul. Makanya begitu sekarang ada kayak begini KPU, saya yakin mereka nggak akan tinggal diam. Iya. Nah. Ibaratnya merasa dipermalukan oleh publik. Apalagi Gerindra ikut-ikutan mau gugat. Dan rencana menggugat itu disampaikan habis Pak Jokowi sama Pak Prabowo makan malam. Makan malam di Kertanegara. Iya, Ada Bobby di situ ya. Bobby Kertanegara di bawah nungguin tulang ayam. Kalau kucing Bobby Kertanegara itu makan tulang nggak ya? Atau makanan khusus? Bukan makan tulang, makan khusus Makan lah. khusus lah ya. Oh, itu pasti juga diteliti. Mungkin Jenis lebih makan- mahal dari 10.000 tuh. Lah iya. Iya. Masa makanan gratis Iya. bisa makan dengan Bisa makan. Bobby kesayangan kan nggak bisa. Nggak mungkin hanya makan malam. Pertemuan itu nggak mungkin hanya makan malam. Nggak mungkin kangen-kangenan. Kok sering banget kangen-kangenan? Nah itulah. Jakarta ke Solo. Itulah. Makan kangen. Kayak suami istri aja. Suami istri juga nggak gitu-gitu Bukan banget. siapa, yang satunya punya istri. Iya. Jadi pasti banyak agenda-agenda politik ya. Ya. Nah, berandai-andai nih Mas. Bukan berdoa, berandai-andai. Seandainya tiba-tiba MK terima. Berdoa juga boleh. Nggak boleh, nggak usah. Kita Berdoa nggak lah. berdoa. Doa. Siapa tahu maunya begitu. Kita seandainya MK menyidangkan lalu kemudian memutuskan boleh 2 putaran. Mas yakin nggak sih Ridho itu akan menang di putaran kedua? Kayaknya sih sulit. Sulit ya? Kayaknya sulit lah. Oh. Karena jelas peristiwa sekarang ini sudah bisa dibaca. 86% pendukung Ridho itu bisa tepar Tiba-tiba hanya turun tinggal di bawah 40%. 40%. Di bawah 40%. Di bawah jadi turun setengah dari kekuatan mesin politik. Iya. Ada juga mungkin perasaan orang, ayo kita tumbangkan di kekuasaan Nah, itu yang bisa didukung oleh penguasa. Dan semangat itu pasti ada Kemarahan ya. kemarahan itu sudah artinya. Kalau bansos turun, Nah, ini juga Di Jakarta? dugaan saya juga susah. kurang laku di Jakarta ya. Rasionalitas masyarakat Jakarta itu agak susah di. Kalau partai coklat, polisi, kejaksaan, pramuka, segala macam juga nggak mempan. Kok pramuka? Kan coklat bajunya. Jangan diparcokkan lah dia. Iya. Dia Oke. ini kan apa
Praja Muda Karana, anak-anak muda yang Jadi kalau untuk khusus Jakarta, karena barometer, Ya. kita akan lihat bagaimana independensi pelaksana, independensi aparat, supaya di Jakarta bisa menjadi contoh di daerah lain. Gini loh bikin pilkada itu. Jujur, adil, ya beradab, politik yang sehat. sehat.